Jumpa lagi di kawasan horor, tempat di mana kegelapan dan misteri bertemu dalam kisah-kisah yang akan membuat jantungmu berdebar. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut ke kisahnya, apabila nanti kamu tidak suka dengan kisah ini, sangat dibolehkan untuk klik tombol jempol ke bawahnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kawasan horor kali ini adalah tentang Bank Goib di Yogyakarta. Kisah kali ini masih berlatar di Yogyakarta, kota budaya yang penuh dengan budaya dan tradisi. Ternyata di balik kehangatan budaya dan tradisinya, Yogyakarta juga menyimpan berbagai kisah mistis yang membuat bulu kuduk meremang. Salah satu kisah yang hingga kini masih menjadi perbincangan adalah tentang Ban Gaib, sebuah gedung terbengkalai di dekat Tugu Jogja yang konon menjadi tempat transaksi antara manusia dan makhluk tak kasat mata. Dahulu kala, gedung ini merupakan kantor cabang dari sebuah bank swasta yang berkembang pesat pada era 1980-an. Namun setelah krisis moneter 1997, bank tersebut mengalami kebangkrutan dan meninggalkan gedungnya dalam keadaan kosong. Sejak saat itu, warga sekitar mulai melaporkan kejadian aneh dan menyeramkan yang terjadi di gedung ini. Tidak sedikit pula yang percaya bahwa tempat ini digunakan untuk praktik pesugihan dengan konsekuensi mengerikan. Beberapa warga yang melewati gedung tersebut di malam hari mengaku pernah mendengar suara mesin hitung uang yang berbunyi dari dalam gedung. Padahal, gedung itu sudah lama ditinggalkan dan tidak memiliki aliran listrik. Seorang tukang ojek yang sering mangkal di sekitar gedung bercerita bahwa pada suatu malam, ia mendengar suara tuts mesin kasir ditekan, diikuti oleh suara lembaran uang yang berjatuhan. Ketika ia mencoba melihat ke dalam melalui jendela, yang ia lihat hanyalah ruangan kosong dengan debu tebal menutupi lantai. Selain warga dan tukang ojek, ada juga seorang mahasiswa yang mengalami kejadian mistis di area gedung bank tersebut. Seorang mahasiswa yang sedang menunggu temannya di dekat gedung tersebut untuk pergi mengerjakan tugas mengalami kejadian menyeramkan. Ia melihat seorang pria berjas rapi berjalan masuk ke dalam gedung, meskipun pintunya sudah tertutup rapat dengan rantai besi. Dengan rasa penasaran yang kuat, ia mencoba mendekati gedung tersebut dan melihat ke dalam melalui celah jendela yang pecah. Namun, tak ada siapa-siapa di dalam. Padahal, ia yakin benar melihat pria itu masuk beberapa detik sebelumnya. Banyak saksi mata yang mengaku melihat sosok wanita bergaun merah di sekitar gedung. Kadang, ia terlihat berdiri di jendela lantai 2 dengan tatapan kosong, dan kadang muncul di tengah jalan, membuat pengendara motor kehilangan kendali. Salah seorang satpam yang bekerja di gedung sekitar bercerita bahwa ia pernah melihat wanita itu berjalan melintasi halaman gedung. Tetapi saat ia berusaha mendekat, sosok tersebut lenyap begitu saja. Selain suara mesin hitung uang, beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari gedung itu mengaku sering mendengar suara tangisan di tengah malam. Suara itu terdengar seperti suara seorang perempuan yang menangis terseduh-seduh, lalu berubah menjadi jeritan memilukan. Kejadian ini terjadi berulang kali, terutama pada malam Jumat Kliwon. Suatu malam, seorang pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sekitar gedung mencoba mencari sumber suara tersebut. Ia menelusuri area depan gedung. Tetapi semakin ia mendekat, suara tangisan itu semakin menjauh. Hingga akhirnya, suara tersebut menghilang begitu saja, meninggalkan suasana yang semakin mencekam. Menurut cerita beberapa dukun dan paranormal,
gedung ini masih digunakan sebagai tempat transaksi dengan makhluk halus. Konon, siapa saja yang ingin mendapatkan kekayaan instan bisa datang ke gedung ini dengan membawa persembahan tertentu. Makhluk-makhluk gaib yang mengelola bank ini akan memberikan sejumlah uang, tetapi dengan syarat yang tidak main-main. Ada yang mengatakan bahwa syaratnya adalah nyawa orang terdekat atau bahkan diri sendiri yang menjadi tumbal. Salah satu cerita yang beredar menyebutkan bahwa seorang pria kaya raya di Yogyakarta dulunya adalah pelanggan setiap bank gaib ini. Namun, setelah bertahun-tahun menikmati kemewahan, ia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Orang-orang percaya bahwa waktunya untuk membayar hutang kepada makhluk gaib telah tiba, dan ia akhirnya ditarik ke dunia lain. Bank gaib tersebut dulu sempat direnovasi, sebelum akhirnya dihentikan. Para pekerja yang dulu pernah mencoba merenovasi gedung ini juga mengalami kejadian mistis. Seorang mandor proyek bercerita bahwa beberapa pekerja melaporkan melihat bayangan hitam besar yang mengintai mereka dari lantai atas gedung. Setiap kali mereka mencoba naik untuk memeriksa, bayangan itu selalu menghilang. Beberapa pekerja bahkan mengaku merasa tubuh mereka tiba-tiba menjadi berat dan sulit bergerak, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Akhirnya, proyek renovasi dihentikan tanpa alasan jelas, dan gedung tersebut kembali dibiarkan terbengkalai. Meskipun beberapa orang menganggap cerita ini hanyalah mitos, banyak yang percaya bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang mengelola bank gaib ini. Tidak sedikit yang mencoba membuktikan sendiri keberadaan makhluk halus di dalamnya, tetapi hampir semuanya berakhir dengan pengalaman menyeramkan. Beberapa paranormal bahkan memperingatkan agar tidak sembarangan memasuki gedung ini, karena ada kemungkinan seseorang bisa tersesat di dalamnya dan tidak pernah kembali. Apakah Anda berani melewati gedung ini di tengah malam? Atau mungkin ada rasa penasaran untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita ini? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, Yogyakarta memang menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Jika suatu saat Anda melewati gedung ini, pastikan untuk tidak menoleh ke belakang, karena mungkin ada sesuatu yang sedang mengawasi Anda dalam kegelapan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak cerita mistis bank gaib di Yogyakarta. Kalau kamu suka dengan channel ini, tolong support dengan klik subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri di kawasan horor. Tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini bisa lebih baik lagi. Sampai jumpa di kawasan horor selanjutnya.